Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video edukasi dari kelompok 1 Program Studi Administrasi Kesehatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tema yang akan sangat penting dalam perkembangan pelayanan kesehatan modern, yaitu digitalisasi, kearsipan, dan rekam medis di era transformasi kesehatan. Baik, untuk memulai materi pembahasan kita, perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 1. Saya sendiri Muhammad Alfat. Saya Nur Khalifah. Saya Putri Mirnasari. Saya Sumaiyah. Saya Atira Masri. Baik, untuk menghabiskan waktu, marilah sama-sama kita menyimak pembahasan bersama. Selamat menyaksikan. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan. Pengelolaan arsip dan rekam medis yang sebelumnya dilakukan secara manual kini mulai beralih ke sistem digital yang lebih efektif, efisien, dan pastinya aman. Nah, digitalisasi rekam medis tidak hanya memudahkan tenaga kesehatan dalam mengakses informasi pasien, tetapi juga mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan, keamanan data, serta integrasi informasi kesehatan secara nasional melalui platform Satu Sehat. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dihadapi, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, hingga perlindungan data pasien. Lalu, bagaimana penerapan digitalisasi arsip dan rekam medis di fasilitas pelayanan kesehatan? Apa saja manfaat dan tantangannya, dan apa solusi yang dapat dilakukan? Baik, pada bagian pertama, saya Muhammad Alfat akan menjelaskan mengenai arsip elektronik dalam pelayanan kesehatan. Nah, di era transformasi kesehatan saat ini, penggunaan teknologi informasi menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Salah satu bentuk penerapan teknologi tersebut adalah penggunaan arsip elektronik. Arsip elektronik adalah arsip yang diciptakan, diterima, dikelola, dan disimpan dalam bentuk digital menggunakan sistem elektronik. Dalam pelayanan kesehatan, arsip elektronik diwujudkan melalui rekam medis elektronik atau yang biasa disingkat RMA. Baik, perkenalkan saya Putri Mirnasari akan melanjutkan materi dari teman saya. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai dengan ARU rekam medis dalam pelayanan kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis, penyelenggaraan rekam medis elektronik meliputi proses registrasi pasien, pengisian data klinis, pengolahan data, penyimpanan, penjaminan mutu, hingga transfer data rekam medis. Pada pelayanan rawat jalan, pasien terlebih dahulu melakukan pendaftaran. Setelah itu, pasien menjalani pemeriksaan oleh tenaga kesehatan, mendapatkan diagnosis dan tindakan yang diperlukan. Kemudian, seluruh informasi pelayanan dicatat ke dalam sistem rekam medis elektronik. Pada pelayanan rawat inap, proses dimulai dari registrasi pasien, pemeriksaan dokter, pemberian tindakan dan perawatan selama masa rawat inap, hingga pasien dinyatakan pulang. Seluruh tindakan dan perkembangan kondisi pasien dicatat dalam rekam medis. Sementara pada instalasi gawat darurat atau IGD, pasien akan melalui proses triase untuk menentukan tindakan kegawat daruratnya, kemudian mendapatkan pemeriksaan dan tindakan medis sesuai kebutuhan. Semua pelayanan yang diberikan juga harus dicatat dalam rekam medis. Melalui rekam medis elektronik, seluruh informasi pasien dapat tersimpan dengan baik dan dapat diakses oleh tenaga kesehatan yang berwenang ketika diperlukan. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudari Sumaiyah. Baik, perkenalkan nama saya Sumaiyah. Saya akan menjelaskan mengenai penamaan, penomoran, serta retensi dan pemusnahan rekam medis. Dalam pelayanan kesehatan, penamaan pasien harus menggunakan identitas resmi yang valid agar tidak terjadi kesalahan identifikasi. Selain itu, setiap pasien juga diberikan nomor rekam medis
jenis sistem penomor rekam medis. Pertama, unit numbering system, yaitu satu pasien memiliki satu nomor rekam medis yang digunakan sepanjang hidupnya. Kedua, serial numbering system, yaitu pasien mendapatkan nomor baru setiap kali berkunjung. Ketiga, serial unit numbering system yang merupakan kombinasi dari kedua sistem tersebut. Apabila proses penamaan dan penomoran tidak dilakukan dengan benar, dapat terjadi duplikasi data pasien, kesalahan identifikasi, dan ketidaksesuaian riwayat pelayanan kesehatan. Selanjutnya adalah retensi rekam medis. Retensi merupakan proses penentuan jangka waktu penyimpanan dokumen rekam medis sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah masa penyimpanan berakhir, rekam medis dapat dimusnahkan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi arsip, penilaian arsip, persetujuan pemusnahan, pelaksanaan pemusnahan secara aman, dan pembuatan berita acara pemusnahan. Proses ini penting untuk menjaga efisiensi mengelola arsip sekaligus memastikan bahwa dokumen yang sudah tidak memiliki nilai guna dapat dikelola dengan baik. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudari Atira. Saya Atira Masri, saya akan menjelaskan mengenai tantangan digitalisasi dan solusi yang dapat diterapkan dalam pengelolaan arsip serta rekam medis elektronik. Meskipun digitalisasi memberikan banyak manfaat, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan pertama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang mengalami teknologi informasi kesehatan. Tidak semua tenaga kesehatan memiliki kemampuan yang sama dalam menggunakan sistem digital. Tantangan kedua adalah infrastruktur teknologi yang belum merata, terutama di daerah yang masih memiliki keterbatasan akses internet dan perangkat pendukung. Tantangan berikutnya adalah ancaman terhadap keamanan dan keberhasilan data pasien, kerahasiaan data pasien. Data kesehatan merupakan informasi yang sangat sensitif, sehingga perlu mendapatkan perlindungan yang maksimal. Selain itu, adaptasi tenaga kesehatan terhadap sistem baru dan kepatuhan terhadap regulasi juga menjadi tantangan dalam implementasi rekam medis elektronik. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, terdapat beberapa solusi yang dapat diterapkan, yaitu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan secara berkelanjutan, memperkuat keamanan sistem melalui enkripsi dan pengendalian akses, meningkatkan infrastruktur teknologi informasi, mengintegrasikan sistem informasi kesehatan dengan platform Satu Sehat, serta membangun budaya kerja digital di fasilitas pelayanan kesehatan. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan Saudari Nur Halifah. Untuk memberikan gambaran nyata mengenai pentingnya keamanan data rekam medis, kami akan menyampaikan salah satu kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Pada tahun 2024 munculnya pembahasan mengenai kebocoran foto visum pasien di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Dan kasus ini menjadi perhatian karena data medis merupakan informasi pribadi yang bersifat rahasia dan hanya boleh diakses oleh pihak yang berwenang. Kebocoran informasi kesehatan seperti ini dapat menimbulkan berbagai dampak, mulai dari pelanggaran privasi pasien, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, hingga potensi konsekuensi hukum bagi pihak yang bertanggung jawab. Dan kasus tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital di bidang kesehatan harus diikuti dengan sistem keamanan yang kuat, pengendalian akses yang ketat, serta peningkatan kesadaran kepada seluruh tenaga kesehatan terhadap pentingnya menjaga kerahasiaan rekam medis pasien. Oleh karena itu,
Penerapan rekam medis elektronik tidak hanya berfokus pada kemudahan akses data, tetapi juga harus menjamin keamanan, kerahasiaan, dan perlindungan data pasien yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi kearsipan dan rekam medis merupakan bagian penting dari transformasi kesehatan di Indonesia. Penerapan rekam medis elektronik mampu meningkatkan mutu pelayanan, efisiensi pengelolaan data, mempercepat akses informasi, serta menjamin keamanan dan ketersediaannya informasi kesehatan. Namun demikian, keberhasilan implementasinya memerlukan dukungan teknologi yang memadai, sumber daya manusia yang kompeten, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Terima kasih telah menyaksikan video kami sampai selesai. Semoga video ini dapat menambah wawasan mengenai digitalisasi kearsipan dan transformasi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.